Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,48% ke angka 6.118. Dan di video ini saya akan menganalisa satu saham yang ada rencana untuk buyback sahamnya. Dan selain itu saya juga akan update broker summary saham-saham yang tadi sore saya posting yang tidak ada broker summary-nya. Di video ini saya akan coba update broker summary saham-saham yang telah saya analisa tadi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SRTG. Saham SRTG hari ini turun 0,72% ke harga 2.760. Bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren SRTG masih bergerak sideways. Dan saat ini juga masih kuat berada di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2.740. SRTG sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, tapi saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 2.800. Jadi walaupun supportnya di 2.740, resisten terdekat itu sudah di 2.800. Beberapa kali jika kita lihat harga 2.800 masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Dan hari ini kalau berita dengan judul bakal buyback 45 juta saham, Saratoga Investama Sedaya siapkan dana sebesar 150 miliar. Bisa kita baca sekilas di sini. Berdasarkan pengumuman SRTG, buyback sahamnya akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 21 April 2022. Jadi untuk buybacknya apabila disetujui itu harusnya di atas tanggal 21 April. Dan untuk periode buyback bisa kita lihat akan berlangsung hingga rapat umum pemegang saham tahunan selanjutnya yang akan diadakan selambat-lambatnya 30 Juni 2023. Jadi lumayan lama periode untuk buybacknya. Jadi ini rencana buyback belum pasti disetujui, tapi apabila disetujui maka SRTG akan buyback dengan periode yang lumayan lama. Dan selain itu bisa kita lihat laba bersih Saratoga juga tumbuh 182% pada tahun 2021. Jadi untuk laporan keuangan juga tahun 2021 laba bersihnya juga masih meningkat lumayan tinggi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya SRTG secara tren masih bagus, masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk data broker summary-nya. Dan saat ini untuk broker summary sudah bisa kelihatan. Jadi untuk teman-teman sebelumnya pada jam 6 tadi ada video yang pembahasan tidak terlihat untuk data broker summary-nya, nanti akan saya bahas di sini. Bisa kita lihat hari ini Saratoga turun 0,71% dan terlihat ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi hari ini. Jadi saat ini saya akan coba perlihatkan broker summary untuk saham-saham yang tadi saya analisa di video sebelumnya. Yaitu bisa kita lihat LPPF tadi saya analisa terlihat ternyata ada distribusi. Berikutnya MAPI hari ini juga masih ada distribusi, jadi harus hati-hati. Untuk RAS jika kita lihat ini kenaikan 1% lebih masih ada akumulasi. Dan untuk ACE bisa kita lihat ini masih ada sedikit distribusi. Jadi apabila teman-teman yang menonton video ini ternyata belum menonton video yang saya post tadi jam 6.30, teman-teman bisa coba pelajari kembali videonya. Pada video tersebut memang tidak ada broker summary karena pada saat itu broker summary di sekuritas saya ini bermasalah. Tapi saat ini pada saat video ini dibikin ternyata broker summary-nya sudah bisa. Jadi dari data yang kita dapat karena ada distribusi, saya lihat Saratoga juga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Apabila teman-teman mau entry untuk saham ini, menurut saya paling amannya adalah tunggu Saratoga berhasil naik di atas harga 2.800 baru teman-teman entry. Karena walaupun berhasil rebound dari garis EMA 50 selama masih gagap break, saham Saratoga masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Jadi paling aman beli apabila berhasil naik di atas harga 2.800 dengan target di harga 3.000 atau resisten berikutnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBG yang merupakan salah satu saham yang dimiliki oleh grup Saratoga.
TBG bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 2.840. Dan penurunan ini membuat TBG berada di bawah support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.880. Beberapa kali bisa kita lihat sebelumnya TBG sempat menyentuh support EMA 150 dan bisa rebound kembali. Tapi setelah rebound menyentuh harga 3.000, TBG juga selalu kesulitan untuk break. Tapi saat ini terlihat TBG berada di bawah support kuat ini. Jadi harus hati-hati apabila besok terkonfirmasi support ini terlewati, maka garis EMA 150 dan EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Dan secara tren TBG akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini malah ada akumulasi. Dan asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena mulai ada akumulasi walaupun turun, menurut saya TBG masih bisa dipantau untuk swing trade. Karena saat ini sudah turun di bawah garis EMA 150, paling aman adalah tunggu di sekitar support di 2.800. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga harga 2.800 lumayan kuat untuk saham ini. Beberapa kali TBG bisa rebound dari support di 2.800. Jadi paling aman walaupun besok masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik mengetes garis EMA 50 dan 150. Paling aman adalah tunggu di sekitar harga 2.800. Jadi tunggu TBG berhasil rebound dari 2.800 baru teman-teman entry dengan target take profit di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50 apabila terlihat gagal break kembali dari resisten ini. Berikutnya saya menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini masih turun 1% lebih ke harga 4.230. Jadi 1 minggu terakhir ini MDKA sudah mulai turun kembali karena memang harga emas juga 1 minggu terakhir ini terus bergerak turun. Jadi sebelumnya MDKA bergerak sangat uptrend, berusaha untuk break dari 4.500, sempat naik mendekati harga 4.800. Ternyata gagal break dan saat ini sudah turun mendekati support di 4.200. Jadi bisa kita lihat selama masih bertahan di atas harga 4.200, trennya masih aman. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya. Tapi jika minggu ini ternyata support di 4.200 terlewati, maka terkonfirmasi garis uptrend MDKA sudah patah. Walaupun masih ada support kuat di 4.000 dan garis EMA 50 di harga 3.930, tapi secara tren MDKA sudah tidak bergerak uptrend walaupun bisa rebound dari harga 4.000 ini. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya MDKA masih bisa dipantau karena hari ini walaupun turun terbentuk candle hijau dan terlihat bisa bertahan di atas support 4.200. Jadi bisa dipantau untuk trading jangka pendek karena sudah 4 hari terbentuk candle merah, saat ini berada dengan support, ada 1 candle hijau, ada potensi untuk rebound sementara. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 4.200. Apabila dalam 1 minggu di MDKA menyentuh harga 4.200 masih bisa rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek di harga 4.400 sampai 4.500. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 4.200 pun masih oke. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 4.000, apabila memang masih mau hold terus, masih bisa hold selama masih berada di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.